tadi tentang pemikiran ekonomi pada awal pemerintahan negara Islam. Pada masa itu ada 4 prinsip. Yang pertama, redistribusi kekayaan. Pada masa itu Rasulullah menerapkan prinsip distribusi kekayaan yang berdatang melalui zakat atau pajak keagamaan dan infak atau sumbangan sukarela. Kedua konsep tersebut dimaksudkan untuk membantu kaum miskin dan memperkuat solidaritas sosial. Pada masa itu ada 4 prinsip. Yang pertama, redistribusi kekayaan. Pada masa itu Rasulullah menetapkan prinsip distribusi kekayaan yang berdatang melalui zakat atau pajak keagamaan dan infak atau sumbangan sukarela. Dua konsep tersebut dimaksudkan untuk membantu kaum miskin dan memperkuat solidaritas sosial. Yang kedua, larangan riba. Larangan riba atau bunga sangat dijunjung tinggi dan diimplementasikan secara tegas. Prinsip ini mengarah pada sistem ekonomi yang menghindari eksploitasi dan mempromosikan keadilan sosial. Yang ketiga ada pemberdayaan umat. Rasulullah mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan motivasi perdagangan yang jujur, etika kerja yang baik, dan menghindari penipuan. Yang terakhir, prinsip kejujuran dalam transaksi bisnis sangat ditekankan. Keempat, perdagangan adil. Praktik perdagangan harus adil dan tidak merugikan pihak lain. Islam mendorong kebijakan yang memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan. Pemikiran ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama yang memberikan pedoman dan dalam mengatur ekonomi, menjaga keadilan sosial, dan mengatasi ketidakseimbangan kekayaan. Itulah penjelasan materi tentang pemikiran ekonomi pada awal pemerintahan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Kita masuk pada pembahasan kedua tentang pada masa pemerintahan Abu Bakar Asyidin yang merupakan periode awal pemerintahan ekonomi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat perkembangan penting dalam pemikiran ekonomi yang melandaskan prinsip-prinsip Islam. Beberapa aspek kunci yang menjadi landasan ekonomi pada masa ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintahan yang adil dan transparan. Abu Bakar mengedepankan prinsip keadilan dalam pengaturan ekonomi. Dia memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan distribusi sumber daya untuk kepentingan masyarakat secara adil. Yang kedua, pemungutan zakat. Abu Bakar memperkuat dan mengembangkan sistem pemungutan zakat yang diatur oleh Islam. Zakat digunakan untuk membantu kaum miskin, yatim piatu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, penegakan larangan riba. Abu Bakar memastikan penerapan larangan riba atau bunga sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini untuk mencegah eksploitasi dan mengedepankan keadaan ekonomi. Yang keempat, perdagangan yang jujur. Perdagangan yang dijalankan haruslah jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Abu Bakar menegakkan etika, moralitas dalam transaksi bisnis. Pemikiran ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan etika perdagangan. Abu Bakar berusaha untuk menjalankan ekonomi berdasarkan ajaran Islam demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi itulah pembahasan pada masa pemerintahan Abu Bakar Asyidin. Kita masuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang merupakan periode penting dalam sejarah Islam setelah masa Abu Bakar Asyidin. Terdapat evolusi dan perkembangan lebih lanjut dalam pemikiran ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Beberapa aspek tersebut mempunyai kunci dari pemikiran ekonomi pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan yang adil dan merata. Umar bin Khattab memprioritaskan keadilan dan distribusi kekayaan yang merata.
Beliau memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kebutuhan dasar. Yang kedua ada pengelolaan keuangan negara. Umar memperkenalkan sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir. Beliau membentuk lembaga-lembaga untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran negara, serta memastikan dana digunakan untuk mensejahteraan umat. Yang ketiga ada pemajuan pertanian dan infrastruktur. Umar mendorong pertanian yang produktif dan infrastruktur yang berkembang, termasuk pembangunan jaringan irigasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang keempat ada perdagangan adil dan kontrol harga. Umar memastikan adanya perdagangan yang adil dan mengendalikan harga untuk menghindari eksploitasi. Prinsip keadilan dan etika bisnis tetap menjadi fokus dalam transaksi perdagangan. Jadi, pemikiran ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan ekonomi yang bijaksana. Umar berusaha untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi selanjutnya kita masuk pada masa pemerintahan ekonomi Islam di masa Ali bin Abi Thalib, yang merupakan khalifah keempat dalam periode Khulafaur Rasyidin. Terdapat beberapa aspek kunci yang mempengaruhi pemikiran ekonomi. Inilah 4 aspek kunci pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada pentingnya keadilan sosial Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Beliau berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan yang dihasilkan. Yang kedua ada zakat dan pemungutan pajak. Ali bin Abi Thalib meneruskan praktik pemungutan zakat, yaitu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemungutan zakat menjadi sumber dana dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ali berupaya untuk memperdayakan masyarakat dalam hal ekonomi dengan mempromosikan perdagangan, pertanian, dan usaha-usaha ekonomi lainnya. Prinsip pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi fokus utama. Yang keempat ada etika bisnis dan perdagangan. Praktik perdagangan yang etis, jujur, dan adil tetap menjadi perhatian utama. Ali mendorong perdagangan dan pelaku bisnis untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam transaksi mereka. Itulah 4 aspek kunci pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi, pemikiran ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib berfokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan ekonomi yang bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir pada awal pemerintahan ekonomi Islam pada Utsman bin Affan. Terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari tatanan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip ini berbakat pada ajaran Islam dan praktek-praktek yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa prinsip dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama ada kepemilikan dan distribusi kekayaan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam mendorong kepemilikan pribadi, namun dengan tanggung jawab sosial terhadap kekayaan yang dimiliki. Distribusi kekayaan harus adil dan mencakup kebutuhan masyarakat secara luas. Yang kedua ada larangan riba. Riba dilarang dalam ekonomi Islam yang mencakup sistem
bunga dan praktik keuangan yang dianggap merugikan dan tidak etis. Hal ini mendorong adanya transaksi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Yang ketiga ada zakat dan infak. Zakat adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh umat muslim untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Infak sumbangan sukarela untuk kepentingan umum juga ditekankan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Yang keempat ada keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi sangat ditekankan. Utsman bin Affan dan pemerintahannya berusaha untuk memastikan adanya keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kelima ada pertanian dan perdagangan. Ekonomi pada masa itu didukung oleh pertanian dan perdagangan. Pertanian diupayakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sementara perdagangan menghubungkan masyarakat dengan pasar yang lebih luas. Yang keenam ada kerjasama dan solidaritas. Konsep kerjasama, solidaritas, dan saling membantu antar anggota masyarakat sangat dijunjung tinggi untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketujuh, itu yang terakhir, pengendalian harga dan kualitas. Pemerintahan berusaha untuk mengendalikan harga dan kualitas produk untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah eksploitasi ekonomi. Jadi pemikiran ekonomi pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral Islam dengan fokus pada keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, pada masa dari Rasulullah sampai pada Utsman, pemikiran ekonomi ini mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil, kesejahteraan, dan berlandaskan etika, serta mempromosikan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Itulah pembahasan video dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop